Halo teman-teman Cyberkarta, kembali lagi di channel Cyberkarta. Sekarang kita sedang membahas Advent of Cyber 2021, hari yang ke-13 tentang Windows Privilege Escalation. Di sini merupakan satu topik yang cukup menantang dan banyak sekali dipakai baik di real penetration testing maupun di CTF. Dan kita akan menggunakan salah satu jenis teknik di Windows Privilege Escalation yang juga sering digunakan. Dan mari kita mulai aja tantangan kali ini. Sebelum masuk tantangannya, kita lihat story-nya bahwa MaxKD ini ternyata udah membuat sebuah disaster recovery plan pada sebuah server. Ini hal yang sangat bagus tentu saja. Tapi ternyata servernya kena hack. Dan Grinch sebagai antagonis menurunkan privilege atau menurunkan hak akses dari MaxKD jadi dari administrator menjadi user biasa. Dan bisakah MaxKD mengambil alih administratornya kembali? Jadi untuk tantangan kali ini mungkin teman-teman bisa menggunakan RDP atau bisa menggunakan versi browser dari sebuah RDP ya. Jadi teman-teman tinggal klik start mesin, kemudian tunggu sampai IP address-nya muncul. Kalau ini sudah saya klik ya karena butuh waktu yang lumayan untuk membuka atau membuka RDP kepada Windows mesin tersebut. Jika teman-teman menggunakan RDP langsung dari Windows-nya, di sini dicantumkan username password-nya. Tapi saat ini saya akan demonstrasikan menggunakan browser. Pertama-tama kita bahas tentang apa itu privilege. Privilege itu adalah sebuah hak ya, sebuah hak yang dimiliki oleh seorang user pada sebuah komputer. Misalkan saya punya komputer ini ya, saya bekerja di komputer ini, saya menjadikan diri saya sebagai administrator. Kemudian ada teman saya yang juga ingin menggunakan komputer saya dan saya berikan sebuah role user kepada dia atau role guest atau tamu kepada dia. Dengan privilege yang lebih rendah tentu saja, teman saya mungkin tidak bisa melakukan penginstalan aplikasi atau hal lainnya yang membutuhkan privilege yang lebih atau hak akses yang lebih. Di sini pada Windows Server sendiri ada beberapa tipe akun. Tipe akun tersebut udah di list di sini ya di dalam tantangannya, yaitu ada domain administrator. Begitu pula enterprise administrator. Di sini adalah privilege yang paling tinggi yang diberikan kepada user untuk memegang kendali kepada sebuah domain. Jadi di sini kita berbicara tentang server, kita tidak berbicara tentang satu komputer. Kemudian ada service di sini. Service yang adalah sebuah akun yang digunakan oleh software untuk melakukan tugas-tugasnya. Kemudian ada domain user. Di sini adalah user biasa yang memiliki hak akses yang tidak terlalu tinggi, tapi punya hak akses cukup untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan di sini domain user ini adalah user terbanyak. Kalau misalkan pada sebuah enterprise yang besar atau sebuah perusahaan besar, domain user itu jumlahnya sangat banyak. Dan bisa dibagi per grup ya, domain user A, B, C dengan privilege yang berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya local accounts. Itu berbeda dengan domain tadi ya, dengan tipe domain administrator, enterprise administrator, dan domain users. Local account ini adalah akun yang dipakai untuk login pada komputer itu sendiri. Dia tidak bisa menggunakan jaringan, tidak bisa login menggunakan jaringan, karena dia tidak disetting sebagai domain. Dia hanya lokal terhadap komputer itu sendiri. Dan pada local account juga terdapat administrator ya, local administrator, kemudian local user, dan juga local guest atau tamu lokal. Kemudian pada Windows Privilege Escalation sendiri, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Contohnya yang pertama adalah stored credential, artinya ada kredensial atau ada username password yang disimpan dalam bentuk teks dan bisa diambil oleh orang lain sehingga orang lain bisa menaikkan privilege-nya. Jadi menaikkan hak aksesnya. Maksudnya privilege escalation di sini adalah mengganti hak aksesnya.
Privilege escalation itu ada dua macam. Ada yang horizontal, jadi misalkan dari domain user ke domain user lain, dia bisa mengubah akun menggunakan akun domain user satu, kemudian dia secara semena-mena atau secara ilegal mengubah dirinya menjadi domain user yang lainnya. Horizontal privilege escalation ini berguna apabila mencari-cari misalkan privilege tertentu yang ada di sebuah server atau sebuah komputer. Yang cukup berbahaya di sini adalah vertical privilege escalation, vertikal ke atas ya. Kalau misalkan dia ke atas, ini dia bisa menaikkan hak aksesnya. Misalkan dari user biasa, kemudian menjadi administrator. Di sini adalah vertical privilege escalation. Dan mungkin caranya banyak ya, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, store kredensial. Kemudian seorang penyerang juga bisa mengeksploitasi Windows kernel. Di sini membutuhkan teknis yang lebih daripada store kredensial. Kemudian ada juga insecure file atau folder permission. Jadi ada file atau folder yang memiliki hak akses lebih dan bisa diakses oleh orang tersebut. Otomatis orang tersebut bisa menaikkan hak aksesnya dengan berbagai cara di sini ya. Tergantung fungsionalitas dari file atau folder tersebut. Kemudian ada insecure service permission dan ada juga DLL hijacking. DLL hijacking ini banyak sekali digunakan ya, dan di sini sangat menarik untuk DLL hijacking karena DLL itu adalah sebuah file yang sifatnya kecil di sana dan dia dijalankan oleh aplikasi-aplikasi lain. Misalkan ketika kita membuka browser, di sana browser akan membuka DLL yang lainnya. Dia akan mencari DLL tertentu yang sudah ada di Windows atau bahkan yang tidak ada juga bisa jadi dicari. Dan DLL ini sebagai satu kesatuan kecil, dia mendapatkan privilege yang sama atau mendapatkan hak akses yang sama dengan aplikasi utamanya. Jadi kalau kita menjalankan aplikasi sebagai administrator, semua DLL yang diambil oleh yang digunakan oleh aplikasi utama tersebut akan mendapatkan hak akses administrator pula. Kemudian ada unquoted service path, terus ada always install elevated di sini karena miskonfigurasi keduanya, dan ada software-software lain yang menyebabkan privilege escalation. Nanti kita akan menggunakan bagian yang terakhir ini. Kita akan menggunakan sebuah software yang bisa menaikkan privilege. Hal ini pernah terjadi juga ya pada driver Razer ya. Razer privilege escalation ini pernah terjadi ya. Kita bisa menaikkan vertikal ya, secara vertikal kita bisa mendapatkan sistem administrator ya, atau sistem itu yang paling tinggi di Windows 10 untuk privilege-nya atau hak aksesnya itu bisa didapatkan hanya dengan mencolokkan atau memasukkan mouse Razer seperti itu. Kemudian kita bisa open sesuatu di sana dari aplikasi tersebut dan mendapatkan sistem privilege, yaitu privilege administrator tertinggi pada Windows 10. Ini adalah salah satu contoh dari tipe privilege escalation yang terakhir. Dan untuk melakukannya, kita perlu pertama-tama kita perlu melakukan yang namanya reconnaissance atau information gathering. Kita harus mendapatkan informasi yang cukup untuk menjalankan sebuah privilege escalation. Pada Windows bisa dilakukan banyak caranya untuk melakukan information gathering, contohnya dengan menggunakan perintah net users. Ini untuk mencari user siapa saja yang terdaftar pada komputer tersebut. Kemudian ada juga sistem info di sini untuk melihat informasi berkaitan dengan operating system dan lainnya ya. Terutama di sini operating system. Dan apabila kita mau mengeksploitasi kernel pada Windows, kita perlu tahu Windows-nya itu running pada versi berapa, build berapa, kemudian baru kita coba apakah di sana ada kernel exploit-nya. Biasanya seperti itu. Atau bisa menggunakan WMIC ini ya, Windows
Management Instrumentation Console Service List. Ini adalah program yang sedang berjalan pada komputer tersebut, terutama yang dijalankan oleh si user. Dan mungkin sekarang kita bisa langsung coba aja ya untuk ininya ya, tantangannya. Saya akan buka ini ya, show split view di sini untuk menjalankan ininya ya, menjalankan Windows-nya. Kemudian kita view in full screen supaya lebih bebas. Kemudian di sini kita tutup ya, kita minimize supaya kita bisa melihat lebih banyak di bagian question-nya atau bagian soalnya. Kemudian di sini teman-teman mungkin ingin membuka command prompt. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari tahu siapakah diri kita. Who am I? Itu ya, kita menggunakan nama Max Kiddy. Jadi komputer ini udah berhasil kena hack ya oleh Greens ya, makanya di sini nama komputernya ya the Greens hack. Kemudian ini adalah nama usernya, kita menggunakan nama user Max Kiddy. Dan di sini kita bukan sebagai administrator. Saya ingin lihat net local group administrator seperti ini. Dan di sini adalah member dari administrator ya. The Greens adalah administrator, kemudian akun administrator adalah bagian dari administrators. Dan kita sendiri Max Kiddy di sini kan merupakan administrator. Kita hanya user biasa. Kemudian di sini juga ada beberapa user lain yang bisa kita lihat baik namanya maupun di sini ada ini juga ya, Windows Defender, akun milik Windows Defender yang emang dibuat kalau kita menjalankan Windows Defender. Dan kita sebenarnya udah bisa menjawab soal yang pertama ya. Jadi ada username dengan awalan P. Ini yaitu ya Pepper. Kita bisa jawab satu pertanyaan. Kemudian ketika kita ingin melihat versi dari operating systemnya, kita mungkin ingin menggunakan sistem info. Seperti ini ya. Nah, pada sistem info ini kita bisa dapatkan banyak informasi yang terlibat ya, misalkan OS name di sini, kemudian OS version, kemudian OS manufacturer gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih fokus, teman-teman bisa menggunakan sistem info. Kemudian kita pakai find str. Di sini mungkin teman-teman ingin OS saja ya. Code OS. Oh, ini dia hasilnya. Find str OS, jadi kita dapatkan OS version, OS manufacturer. Jadi ini kita dapati bahwa kita menggunakan OS Windows Server 2019 versi data center. What is the OS version? Oh, OS versionnya ini ya. Saya nggak tahu ini bisa dikopikan keluar atau enggak. Oh, bisa. Kemudian kita mencari sebuah backup service yang sedang running di sini. Backup service bisa jadi sebuah program. Tadi kita udah bahas kalau ingin mencari sebuah program yang running, kita bisa menggunakan WMIC atau WMIC itu ya, yaitu Windows Management Instrumentation Console. WMIC, kemudian teman-teman cari dari service list. Di sini kalau teman-teman enter di sini ini bakal banyak sekali listnya. Coba kita
pipeline, finstr, mungkin backup ya. Oke, mungkin bukan sesuatu yang kita inginkan di sini, bukan hal yang kita inginkan di sini, atau bisa kita gali lebih lanjut ya di sini. Nah ini kalau ada exploitation di ininya, pada bacaannya ya di bagian exploitation, ini ada sebuah program ya namanya Hyperius Backup Service. Nah di sini mungkin kita bisa cari kata ini, Hyperius ini. Kita menggunakan huruf I besar. Dan di sini udah kita dapatkan sebuah program yang namanya Hyperius Service.exe. Dari sini kita bisa masuk ke dalam yang task manager untuk melihat service yang running pada Hyperius ini ya, dengan keyword Hyperius. Kita coba task manager terus di bagian service, kemudian kita cari ya di huruf I. Nah ini dia, ini Hyperius SVC, Hyperius Backup Service, yang mana bisa kita lihat ya di bagian detailnya. Oh ini ya, Hyperius Service.exe. Dan di sini kita udah bisa jawab pertanyaan selanjutnya ya. Service backupnya apa di sini? Hyperius SVC. Kemudian di manakah path-nya atau lokasinya? Kita bisa ambil dari sini ya, ambil dari WMIC ini. Diklik kanan untuk copy, kemudian dipastekan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan eksploitasi. Eksploitasinya menggunakan payload yang namanya adalah reverse shell. Pada kesempatan yang lalu pada LFI kita juga udah melakukan itu ya, reverse shell itu pada hari yang ke-6. Hari yang ke-6 kita udah melakukan reverse shell. Sekarang kita akan melakukan reverse shell lagi. Tapi dengan cara yang cukup unik. Kita akan menggunakan bed file untuk melakukan reverse shell. Ini sudah bisa kita minimize dulu untuk task manager dan command prompt-nya. Teman-teman klik kanan di desktop, kemudian new text document di sini. Reverse shell seperti ini ya, dan teman-teman bisa masukkan ini ya, masukkan payload ini. Oke, nggak bisa ya, nggak bisa copy paste. Kita ini aja, kita ketikkan aja ya. Echo off ini untuk supaya apa ya, nggak berisik ya di terminalnya, supaya key input kita atau keyboard input kita nggak masuk ke sana. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa masukkan ya C users, kemudian di sini maxkd, kemudian download, kemudian ini adalah netcat-nya ya, menggunakan netcat.exe. Kemudian payloadnya di sini kita pakai tag IP. Oh, artinya di sini kita harus pakai VPN. Kita harus setup VPN dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum setup VPN, ada di caranya di hari yang ke-0. Linknya ada di atas ya. Ini kita lihat dulu.
Oh, ternyata ada kegagalan VPN kita. Saya coba running ulang untuk VPN-nya. Dan kita berhasil ya, udah berhasil lagi connect VPN. Kemudian di sini kita perlu tahu ya IP address-nya juga. Dan kita perlu uh, menggunakan listener di sini. NC main and LVP, kemudian kita buat portnya mungkin di 4444. Bisa berapa aja ya portnya, tapi harus konsisten. Kalau listenernya di 4444, si ininya juga yang kontak juga harus di 4444. Jadi kita ini ya, kita running ya di port 4444. Kemudian di sini mungkin kita ingin tab baru di sini untuk lihat IP address-nya. IP address-nya untuk channel 0 atau VPN saya ada di 10.17.33.167. 33.167 ini nggak bisa copy paste ke dalam ya. 10.17.33.167. 167, kemudian portnya kita sesuaikan yaitu 4444, kemudian kita emulasikan cmd.exe. Sekarang teman-teman buka Hyperius backup-nya, Hyperius app. Kemudian ini teman-teman coba buat satu backup job dan tambahkan satu folder, bisa sembarang folder ya. Misalkan saya ingin backup music folder, kemudian destination-nya kita tambahkan juga. Destination-nya mungkin saya tambahkan ke desktop. Kemudian kita tambahkan lagi other process atau proses lain yang akan kita running di sini, yang mana proses ini adalah payload yang udah kita buat. Nah, reverse shell ini payloadnya. Kemudian klik next, job name-nya music aja, nggak masalah. Kemudian di sini ada sebuah backup job. Backup job ini belum dijalankan, kecuali kita perintahkan untuk dijalankan. Tapi sebelum kita perintahkan untuk menjalankan backup job ini, coba teman-teman klik kanan di sini. Kita ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah run backup biasa, kemudian ada run backup as service. Nah, teman-teman tebak nih yang mana yang kita pakai? Nah, benar, kita akan pakai yang The Grinch. Kalau kita run backup sebagai The Grinch, kita akan dapatkan privilege dari The Grinch tersebut. Mau buktinya? Coba kita jalankan ini. Dan di sini kita bakal menunggu beberapa menit supaya backup job itu running. Tandanya kalau misalkan udah berhasil itu adalah backup finish with error. Jadi ada error di sini, ada sebuah error. Tapi saat kita buka reverse shell dari Kali Linux kita, itu ada koneksi yang masuk. Coba kita who am I? Siapa saya di sini? Dan ternyata ini adalah berasal dari The Grinch. Dan ini bisa jadi jawaban untuk pertanyaan pada ini ya, ini di copy kemudian sebagai jawaban. Kemudian kita juga ingin mencari flag serta schedule di sini untuk si Grinch ini ya, untuk menyelesaikan tantangan kali ini. Mungkin kita ingin change directory, ini ke C ya, kemudian users seperti ini ya. Kita udah jadi ini ya, kemudian cari directory tertentu yang menandakan ini milik The Grinch. Kita dapat satu, The Grinch. Change directory lagi, The Grinch. Kemudian kita dir lagi. Coba kita cari di mana flag itu berada di antara beberapa folder ini. Mungkin kita ingin coba ke desktop dulu.
Kemudian kita dir di sini di desktop, nggak ada ya. Kembali ke satu directory sebelumnya. Kemudian change directory ke dokumen mungkin. Kita dir. Oke, flagnya udah ketemu ya di sini. Bisa kita baca dengan perintah type flag.txt di dalam dokumen. Dan ini adalah flagnya, bisa di copy kemudian untuk dijawab. Kemudian kita juga ingin melihat schedule-nya. Type schedule.txt dan kita dapati jam 5.30 dia melakukan jazzercise. Nggak tahu ya jazzercise itu maksudnya seperti apa ya. Oke, jadi kalau udah penuh ya jawabannya seperti ini ya untuk dari pertanyaan-pertanyaannya. Dan jadi ini udah kejawab semua nih untuk melakukan privilege escalation ya. Kita udah berhasil melakukan privilege escalation dengan sebuah software, dengan bantuan sebuah software. Jadi untuk hari yang ke-13 ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembali lagi esok hari pada tantangan hari yang ke-14. Jika teman-teman belum subscribe Cyberkarta, bisa dicari ya tombol subscribe di bawah. Kemudian nyalakan juga, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi. Demikian, terima kasih buat teman-teman. Kita kembali lagi esok hari.